Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Well, hampir puasa ini saya tidak mengambil konten sama sekali dikarenakan adalah satu sebabnya karena PSBB, kita harus mematuhi peraturan ya. Dan kedua adalah memang kondisinya lagi puasa ya. Jadi kawan-kawan agak-agak lemes kalau kita ngambil konten pada saat siang hari. Kali ini di penghujung mau lebaran saya berkunjung ke salah satu kawan saya, anggota KAIM. KAIM adalah Komunitas Anthurium Hijauan Mania. Kalau tidak salah ya Pak Samprudin ya? Nah, betul. Bisa cek di Facebooknya. Nah, kebetulan saya dapat informasi kalau Bang Saprudin ini yang lokasinya di belakang Ramayana Ciputat ya, lebih tepatnya itu punya salah satu tanaman yang saya pengen bikin konten memang. Tanaman apa itu kawan-kawan? Nah, ini dia penampakan dari tanaman yang saya mau bahas ya. Ini masih Anthurium berbatang panjang atau Anthurium yang bentuknya seperti huruf V ya. Ini Anthurium yang boleh dibilang pada saat ini ya lagi banyak sekali orang mencari. Makanya untuk dapat yang bentuk roset seperti ini sangat jarang sekali kawan-kawan. Lihat. Dari daun kecilnya masih ada semuanya, masih komplit ya. Apa nama Anthurium ini? Anthurium ini bernama Anthurium pterodactyl. Merupakan salah satu Anthurium awal-awal masuk ke Indonesia. Saya masih belum bisa menerka-nerka apakah ini Anthurium spesies atau sudah hidup. Tapi setahu saya ini Anthurium masih Anthurium spesies atau Anthurium sp belakangnya ya. Anthurium sp pterodactyl ya. Diberi nama mirip seperti salah satu hewan purba zaman Jurassic Park, pterodactyl ya. Itu burung terbang dengan paruhnya yang panjang ya. Karena kenapa? Karena memang bentuk dari, bisa diperhatikan kawan-kawan, bentuk dari Anthurium ini mirip-mirip Anthurium corong, mirip seperti Anthurium bintang kejora ya, tapi berbeda dalam karakter daun atau bentuk daun. Nah, saya bisa lihat, nah ini contohnya kawan-kawan ya. Nah, ya mungkin mirip dengan binatang purba itu atau gimana saya juga nggak tahu ya, tapi bentuknya dia ya seperti ini. Jadi berbentuk hampir seperti segitiga, tapi dia ada mempunyai sobekan-sobekan atau cabang-cabangnya begini ya, dan dia sosoknya ini kalau roset seperti ini, apalagi ini jatuhnya sudah dewasa ya, ditandai dengan sudah adanya spandik kawan-kawannya atau tongkol ya. Tapi kalau saya perhatikan ini masih tongkol belajar kawan-kawan ya, karena di sini saya lihat juga tongkolnya satu sudah menguning. Ini tongkol barunya juga atau spandik barunya, kita bisa lihat spandiknya aja ya. Tongkol takutnya agak meleset jadi repot nanti kawan-kawan ya. Jadi seperti yang Bapak Jokowi dengan anak sekolahan tuh, ikan tongkol. Kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sangat roset sekali kawan-kawan ini ya. Sangat bagus sekali ya. Dan sekarang ini lagi banyak dicari, terutama yang parigata kawan-kawan. Dan harganya pun sangat fantastis untuk saat ini ya. Jadi kalau saya bilang kalau tanaman itu salah satu bisnis ya, boleh dibilang bagi pemain-pemainnya salah satu bisnis yang tidak terdampak sama yang namanya COVID-19 atau COVID-19 ya. Karena masih banyak sekali peredaran, transaksi dan yang lain-lainnya itu masih banyak kawan-kawan. Jadi istilahnya tanaman ini bisnis yang masih oke lah, masih menggairahkan dan masih tidak terpengaruh sama kondisi saat ini COVID-19 karena transaksi masih banyak sekali. Entah di teman-teman, pada saat ini pun saya lagi lihat Mas, ya orangnya lagi transaksi juga kawan-kawannya. Jadi dia bilang hampir setiap malam tuh ada saja transaksi tanaman untuk tanaman hias ya, baik terutama Anthurium ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, kita balik lagi ke ciri fisik dari Anthurium pterodactyl ya. Boleh kita perhatikan di sini ya, dari batangnya sama seperti Anthurium berbatang panjang yang lainnya seperti corong, Predator radiatum, bintang kejora, atau Anthurium lainnya. Jadi masih sama
bentuknya, masih memanjang. Karena memang Anthurium kalau saya bisa bilang itu hanya dibagi dari 3 besar ya, yang batangnya memanjang, tipe bird nest, atau tipe yang menjuntai ke bawah. Menjuntai ke bawah seperti dasi, selendang yang udah ada di konten saya sebelumnya. Berikutnya yang agak Anthurium spesies biasanya yang batangnya memanjang seperti ini. Nanti kedepannya kita akan mulai membahas masalah Anthurium yang Anthurium yang hybrid ya kawan-kawan. Oke, jadi dari batangnya menjuntai panjang ya. Terus di sini ada daun mengecil kawan-kawan. Boleh saya informasiin, biasanya kalau ada daun mengecil begini, biasanya harusnya kecil, besar terus. Tapi ini daunnya ada yang mengecil. Saya tanya, benar feeling saya, ya kan? Ternyata Anthurium ini pernah disunat atau dipotong bonggol ya Bang Saputin ya kan. orangnya ngatur kawan-kawannya. Potong bonggol. Jadi diatur biasanya. Jadi kawan-kawan ya, di sini tuh pendekar semua masalahnya. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan ada Anthurium yang susunan daunnya kecil, besar, tiba-tiba mengecil lagi, itu ada 2. Pohon itu pernah sakit atau stres. Kedua, kalau pohonnya kelihatannya sehat dari bawah ke atasnya, itu biasanya pernah dibonggol. Tapi setelah dibonggol sedaun kecil begini, nanti akan normal lagi kawan-kawan, langsung besar lagi kok. Ya, dia hanya terganggu pasokan suplainya ya. Jadi daunnya masih menjuntai panjang membentuk V. Daunnya seperti saya bilang lagi, seperti Batman ya logonya ya, tapi ini lebih ke binatang purba pterodactyl ya. Moncongnya ya seperti ini tuh, boleh diperhatikan ya. Daunnya melebar. Daunnya bisa dibilang ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, jadi medium ya. Tekstur uratnya pun dia mengikuti daunnya ya kawan-kawan ya. Jadi mirip seperti corong, cuman tidak mempunyai ceruk ya. Cuman yang jadi istimewa atau yang menjadi ciri khas dari pterodactyl ini adalah satu, dia ada sudut-sudutnya gini kawan. Nah, biasanya memang sampai yang dewasa pun, ini yang daun barunya ya kawan-kawan ya, ini hanya ada 1, 2, jadi ada 5 seperti Anthurium jari, cuman ini hanya 5 dan dia lebih melebar. Kalau jari itu dia pemecah ya, kalau kita perhatikan di konten sebelum itu memecah. Kalau dia tidak kawan-kawan, jadi berbentuk dia mempunyai 2 cabang diakhiri dengan 1 ujung lancip begini ya, misalnya ujungnya ya. Nah, untuk pertumbuhannya sendiri kawan-kawan, untuk di daerah dan pterodactyl ini, sampai saat ini saya belum melihat ada silangan-silangan dari pterodactyl. Mungkin ada di luaran sana, tapi hampir jarang saya melihat hibrid dari pterodactyl, karena memang bentuknya ini memang sudah bagus ya kawan-kawan ya. Kalaupun mau dicari finalnya, best of the bestnya atau enggak BOB-nya, itu biasanya hanya di parigatanya kawan-kawan ya. Jadi ini dia. Untuk pertumbuhan di dataran tinggi atau dataran rendah itu sama aja kawan-kawan ya. Cuman harap diingat, kadang karena tempat lokasi yang terlalu panas atau terlalu adem ya, pohonan Anthurium cenderung ada 2 jenis batang, 1 batang pendek, 1 batang panjang, yang sebetulnya itu biasanya kadang-kadang karena penempatannya aja ya. Jadi penempatannya karena di daerah yang terlalu panas bisa jadi pendek, kalau terlalu adem bisa panjang. Tapi ada juga yang nanti akan menjadi pendek keterusannya ya kawan-kawan ya. Seperti corong ada yang batang pendek, ada yang batang panjang. Jadi mau ditaruh di tempat panas pun dia tetap panjang. Nah, pterodactyl pun sama seperti itu kawan-kawan. Ada yang batangnya pendek, ada yang batang panjang. Jadi kalau kawan-kawan ingin pelihara, pastikan yang batangnya pendek, lebih bagus sosoknya. Biasanya kalau yang batangnya pendek itu daunnya melebar. Nah, ini salah satu contoh yang batangnya pendek menurut saya, karena saya udah punya juga, baru cuman 5 batang, tapi batangnya panjang-panjang, yang akhirnya saya jual kawan-kawan gitu kan. Untuk medianya juga sama seperti media-media Anthurium yang lainnya. Di sini saya bisa lihat itu adalah sekam mentah dicampur sama pakis saja sepertinya. Memang untuk di daerah Jabodetabek kawan-kawan, saran saya memang hanya 2 itu rekomendasinya. Sekam mentah, terutama yang sudah difermentasi kalau bisa ya, ditambah dengan pakis ya kawan-kawan. Itu saja menurut saya ya. Jadi kalau untuk di daerah-daerah lain lagi.
Dan biasanya untuk pohon ini juga seperti ini saya suka sekali. Jadi pohon dengan tanamannya itu sangat serasi sekali, dipakai pot warna putih ya kawan-kawan. Jadi untuk tampilannya pun sangat bagus sama sekali. Dan ini waktu saya bikin konten pun ternyata lagi ada yang tawar juga pohonnya kawan-kawan. Jadi saya bilang tunggu dulu, jangan dijual dulu, saya bikin konten dulu, setelah itu silakan ya. Jadi itu saja mungkin kawan-kawan untuk pembahasan saya tentang Anthurium pterodactyl ini kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan yang sudah like, watch and support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan apabila kawan-kawan ada saran, informasi, atau Bang, enaknya berikutnya bahas Anthurium tertentu atau apa, silakan beri komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih.